Selamat malam untuk Bang Bayu. Ya, malam. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Yohanes Prayoga, mahasiswa psikologi semester 3 dari Universitas Islam Riau. Boleh mungkin Abang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, nama saya Bayu Triandano. Kebetulan kita satu fakultas nih, fakultas psikologi Universitas Islam Riau juga. Cuman kan yang membedakan kan angkatan aja, ya. Angka sih itu nggak penting lah. Asal dari Bangkinang, sekarang menetap di Marpoyan, lebih tepatnya di perumahan Komplek Dokagu di belakang W, ya kan. Itu aja sih, dengan perkenalan sekedarnya aja. Langsung saja Bang. Mengingat fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa sekarang, itu banyak loh mahasiswa yang malu dengan penampilan fisiknya, yang membuat dia merasa kurang percaya diri. Bahkan banyak yang mengeluh dengan penampilan fisiknya. Menurut Abang nih, pernah nggak Abang mengeluhkan tentang penampilan fisik Abang sendiri? Kalau kita berbicara pernah, saya rasa semua orang juga pernah ya. Untuk orang-orang yang berpikir, nggak mungkin lah nggak pernah mengeluhkan beberapa anggota tubuh atau bahkan gaya dia pribadi. Kalau untuk aku pribadi ya jelas pernah. Biasanya Abang keluhkan itu yang penampilan fisik yang seperti apa? Kalau aku, Ya. kalau aku biasanya lebih ke ini sih, bagian kulit, pipi, atau bahkan ya, lebih kadang kayak cewek juga ngerasa kan, kok pipinya agak tembem gitu kan, kok agak enggak ini aja sih, kok agak lusuh ya bentuknya gitu. Itu sih sering kadang, kok gini banget ya gitu. Dah. Kalau pendapat Abang tentang penampilan Abang yang sekarang dibanding di awal masa kuliah dulu itu, lebih baik yang sekarang atau yang dulu? Kalau ditanya lebih baik yang dulu apa sekarang, jauh lebih bagus, lebih baik yang sekarang ketimbang yang dulu ya. Karena kita menjadikan masa lalu itu adalah pelajaran kan. Jadi untuk ke masa depan sekarang ataupun masa depan besok atau kapanpun, ya kita tetap melakukan perbaikan lah. Kalau perubahan pribadi Abang sendiri dari dulu di awal kuliah sampai sekarang apa aja sih? Kalau perubahan dulu ya, sampai yang sekarang mungkin fisik sih keseluruhan. Karena dulu kalau kita tarik waktu ke belakang lagi beberapa tahun ke belakang, ya saya pernah gendut atau bahkan bisa dibilang obesitas. Karena berat badan waktu awal-awal kuliah itu pernah sampai di titik angka 98 kilo. 98 Ya. Gimana dengan nampil fisik sekarang kan, kalau dilihat 98 kilo itu kalau kita gambarkan itu mungkin lebih kayak ini obesitas banget gitu kan. Banget, untuk gerak aja susah segala macam. Pernah perubahan itu tadi kan, sampai sekarang kayak gini. Itu perubahan Abang dulu cuman di berat badan kah atau ada yang lain, entah itu rambut atau warna kulit semacamnya? Kalau untuk ke warna kulit kalah, itu genetik kan. Mungkin lebih ke perawatan kulit apa segala macam itu ada ngaruh. Karena kalau kondisinya gemuk seperti itu biasanya agak kotor sih kalau dilihat dari fisik secara keseluruhannya. Kalau untuk segi fisik
itu pasti berpengaruh karena kita belajar struktur anatomi tubuh manusia itu sendiri. Penurunan berat badan itu pasti mempengaruhi semua bagian anggota tubuh kecuali rambut. Kalau rambut palingan sekedar mencari gaya seperti apa sih yang cocok untuk badannya seperti ini, struktur kepala yang seperti ini, dan tipe rambut lurus kah atau ikal kah atau keriting kah atau kribo kah, itu kan tinggal penyesuaian aja kalau untuk rambut gitu. Nggak terlalu nggak rambut lurus nih dikeritingin atau keriting dilurusin, enggak. Kalau ini bang, kan abang agak ini punya sakit mata nih, yang menyebabkan abang menjadi menggunakan kacamata. Itu mengganggu apa nggak sih percaya diri abang untuk berjumpa dengan orang-orang? Kalau dibilang mempengaruhi tidak sih, karena saya menggunakan kacamata ini udah lama ya, udah bisa dibilang belasan tahun yang lalu. Jadi seakan-akan kacamata ini udah menjadi anggota tubuh yang pasti, itu di luar yang dikasih Tuhan lah. Ibaratnya ini udah menyatu, kacamata itu saya itu berkacamata, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dibilang menggunakan kacamata itu menurunkan tingkat kepercayaan diri saya, kayaknya enggak. Itu berarti kacamata udah lebih kayak fashion abang lah bisa dibilang ya. Brandingan lah. Brandingan. Kalau dengan ini penampilan abang sekarang dibandingkan dulu, lebih senang mana sekarang? Jauh lebih senang yang sekarang lah, karena dulu itu kan bentuk agak tidak berbentuk. Kalau dibilang malu ya waktu itu jumpa lawan jenis itu ya jujur malu. Bukan ini ya kalau ada ketertarikan perasaan, tapi kalau sebatas teman ya udah gitu. Toh dia mau temenan sama aku ya dengan kondisi ini ya kok masih mau gitu kan. Tapi kalau untuk perannya aku suka nih sama satu cewek macam ya itu menurunkan tingkat kepercayaan diri. Tapi ngomong-ngomong sambil ngerokok kayaknya boleh kan nyantai ini kita kan, ngobrol-ngobrol santai juga sambil jalan juga nggak ngerokok. Lanjut bang, bentar lagi aja. Izin. Iya bang. Karena saya tipikal orang yang nggak bisa putus rokok, jadi ya rokok ini susah lah untuk dilepasin. Lebih enak juga jadi bicara kalau Ya ngerokok, lebih santai kan, relax. Kalau faktor-faktor yang ini bang, yang bisa membuat abang merasa puas dengan penampilan sekarang itu apa aja sih? Faktor yang membuat saya merasa puas Ya. mungkin lebih ke setelah ya melakukan sesuatu, contoh entah itu olahraga yang rutin, pengaturan pola makan yang baik, serta merawat beberapa anggota tubuh dengan ini apa, bantuan-bantuan kayak entah itu bahan-bahan alami atau bahkan pun obat-obatan tertentu di luar ya, untuk konsumsi luar. Kalau misalnya ini, kalau misalnya pujian dari teman abang nih, Bayu kurusannya atau badannya jadi lebih ini kata dia, itu merupakan faktor yang bisa buat abang merasa puas nggak sih dengan penampilan abang yang sekarang nih? Kalau puas mungkin enggak sih, karena sejatinya aku ini kayak gimana ya, selalu evaluasi kan, jadi puas itu nggak ada, cuman kayak senang iya, jadi motivasi sih. Jadi kalaupun ada yang memuji, entah itu memang memuji entah sekedar untuk basa-basi apa segala macam ya, jadi motivasi lebih menjaga badan ini tadi, fisik ini tadi, gaya ini tadi.
kalau dengan penampilan abang yang sekarang nih, Mm-mm. abang merasa percaya diri nggak sih untuk pergi sama teman atau sama pacar atau sama keluarga gitu? Kalau dibilang percaya diri karena sebelum keluar acara-acara tertentu, entah itu sama teman, entah itu sama pacar atau bahkan keluarga, saya selalu mempersiapkan. Jadi ibaratnya kan mandi bersih-bersih, pakai pomade, parfum apa segala macam, atau bahkan juga apa ya, sebelum itu saya beli ibaratnya kayak perawatan, entah itu fashion apa, facial wash, sabun muka, atau bahkan kayak toner gitu kan untuk membersihkan kotoran-kotoran di muka apa segala macam, main body apa. Itu biasanya saya beli dulu kan kalau memang ada agenda penting itu biasanya. Jadi nggak ada lah istilahnya ketika udah keluar itu kurang percaya diri, nggak ada. Oh berarti kalau misalnya kita wangi nih, Mm-mm. rapi, terus juga udah bersih, nanti malah jadi percaya dirinya tuh. Ya jelas, jelas pengaruh itu kan. Lebih terutama sih kayaknya wangi. Iya. Ya kalau wangi itu kayaknya nggak bisa dipungkiri ngaruh lah ke tingkat kepercayaan diri, karena ketika kita nyium dikit aja bau parfum kita kan, wah masih segar nih, masih enjoy, kita pede kan jumpa orang-orang salam bahkan atau berdekatan itu. Kalau untuk meningkatkan penampilan abang, abang ada melakukan perawatan tertentu nggak? Kalau perawatan tertentu ya ada, cuma sekedarnya tadi kayak yang saya bilang sebelumnya itu, entah mungkin itu sekedar sabun cuci muka, sabun kulit, body, toner, minyak rambut. Kadang kalau untuk rambut kadang dipakaikan vitamin, atau seringan nyukur kumis, nyukur jenggot. Luluran udah jarang. Kalau dulu sempat kayak agak spesifik kayak luluran, kayak pakai masker gitu ada sempat. Cuma kalau untuk sekarang melihat kondisi pekerjaannya yang kebanyakan di lapangan ya udah nggak terlalu terlalu spesifik untuk perawatan tubuh. Kalau beberapa orang tuh kan ada nanti bang, cara-caranya untuk memperbaiki penampilannya tuh. Kalau menurut abang sendiri apa aja sih cara-cara untuk memperbaiki penampilan itu? Cara memperbaiki penampilan ya? Ya. Sebetulnya memperbaiki itu tidak ada kecuali beberapa. Kita menyadari kita ada kekurangan nih beberapa fisik. Contoh entah itu gigi tidak rapi, atau bahkan mengalami kebotakan, atau kurus apa segala macam, kan itu kadang jadi kekurangan ya di mata orang-orang ya. Kalau untuk misalnya mengalami kebotakan itu coba ngasih vitamin atau ganti fashion dengan pakai topi. Kalau untuk gigi nggak rapi dipakein behel apa segala macam. Kalau aku pribadi sih nggak ada sebegitunya ya, justru lebih ke yang ada kayak gini ya udah ini diolah sebaik-baiknya untuk jadi penampilan yang baik gitu aja. Soalnya kan kalau kita lihat orang-orang di luar kan bahkan ada sampai ekstra nih perawatan karang gigi lah, yang behel sampai harganya puluhan juta, atau bahkan operasi sekalipun, penanaman rambut apa segala macam. Itu kan menurutku dia terlalu ini sih, apa namanya itu, berlebihan. Tapi tetap dia berusaha menampilkan yang terbaik kan dari fisik. Izin merokok dulu bang. Ya.
kembali kita nih bang, mengingat perubahan penampilan abang nih, yang dulu sama sekarang. Ya, Dari dulu abang selalu ngubah ini nggak, penampilan abang tuh untuk menjadi lebih baik lagi? kalau dibilang merubah penampilan itu jadi lebih baik lagi itu pasti, cuman kadang beberapa tahun itu di tahun-tahun tertentu atau bahkan setiap tahun itu saya biasanya ngasih perubahan ekstrim, dalam arti kata berubah drastis. Saya pernah gondrong, pangkas, gondrong lagi, atau bahkan dengan gaya-gaya, kadang gaya formal. Tahun ini gayanya formal, gaya tahun selanjutnya kayak lebih ke nuansa-nuansanya outdoor lah, anak-anak alam apa segala macam, atau bahkan lebih ke ya udah santai sederhana, balik lagi ke formal, gaya-gaya anak muda yang memang eksekutif lah bisa ada. Cuma kan dari situ pun saya sebenarnya proses mencari mana sih penampilan yang baik, dan ibaratnya penampilan seperti apa yang memberikan efek penerimaan orang-orang terhadap saya sendiri. Kalau bicarakan gondrong abang dulu nih, semasa gondrong dulu, abang pede nggak itu, untuk kuliah waktu gondrong dulu? Kalau untuk kuliah kurang pede sih, karena dapat penilaian dari junior-junior yaitu wah ini abang udah tua banget gitu kan, padahal rentan usia 1 tahun. Cuman kalau di mundurkan waktu ke beberapa tahun yang lalu, waktu gondrong itu waktu-waktu fase-fase libur atau bahkan kuliah atau pandemi semalam kan, itu berapa lama itu, hampir 2 tahun ya. Itu proses itu nggak gondrong gitu kan, kurang berinteraksi formal lah. Nyatanya tergantung juga, kalau aku ngasih style cocok nggak kira-kira di baju yang ini, caranya kalau saya cocok ya pede-pede aja. Kalau ini bang, waktu abang menggondrongkan rambut itu berapa lama sih? Dan di masa-masa baru awal gondrong itu abang merasa malu nggak? Kan beberapa laki-laki itu ada yang malas melewati di fase itu, di fase mau gondrongnya. Kalau dibilang malu ya, kalau ditampilkan secara keseluruhan rambutnya mungkin bukan malu sih, kayaknya ini kayak bikin gila ya. Cuman kan nggak nutup kemungkinan kita tetap berinteraksi sama kawan-kawan. Nah dia kali lah, entah pakai topi, entah pakai kupluk, entah pakai sebo gitu kan, atau bahkan pun ada bagian-bagian tertentu yang kurang rapi, rasanya dirapikan gitu kira-kira. Mengingat mahasiswa kita ini kan ada yang berkulit hitam, ada yang rambutnya gondrong, rambutnya keriting atau lurus jatuh. Kalau dari abang sendiri, merasa nyaman nggak dengan warna kulit yang seperti ini? Kalau nyaman ya mungkin tergantung ya, aku lagi nongkrong sama kawan-kawan yang mayoritas kulit seperti apa sih misalnya kan. Kalau ya mayoritas kawan-kawan juga serupa ya biasa-biasa. Cuma kalau kayak kawan putih apa semacam itu sebetulnya bukan lebih ke sesama jenis, ke lawan jenis. Jadi ketika jumpa cewek-cewek yang berkulit putih itu kayak wah ini hitam kali kulit ini semacam, cuma begitu aja, nggak menutup kemungkinan tetap melakukan interaksi. Cuman itu dialog di dalam diri aja. Kalau teman-teman abang sendiri pernah nggak sih seperti mengejek atau mengatai warna kulit abang yang membuat abang menjadi kurang percaya diri? Karena penerimaan diri saya itu kuat,
dalam arti kata ya udah loh, ini ada apa adanya, syukuri aja. Nah ketika ada kawan-kawan menghina atau menginjek kekurangan, bisa dibilang ini bukan kekurangan fisik tapi lebih ke kurang menjadi mayoritas aja kan, ya udah aku kayak wah, kadang saya jadiin lawakan untuk diri saya sendiri, kayak wah aku hitam loh ini semacam putih kali gitu kayak tembok gitu kan, ini hitam kali kayak aspal. Jadi ibaratnya apa yang ada ini dijadikan kelucuan untuk di tongkrongan, bukan minder apa segala macam, enggak. Karena ya apa sih gitu yang mau diapain juga nggak bisa putih apa segala macam, udah penerimaan diri aja sih. Berarti dengan membawanya ke arah bercandaan abang jadi lebih ini ya, teman-teman abang juga lebih ini ngelihat abang, oh Bayu lebih ini kok, dia udah nerima kok, kayak nggak masalah dengan kulit seperti ini. Itu bang ya. Iya, jadi ibaratnya pun biasanya kan ejekan ini jadi intens karena yang diejek ini ngasih respon yang kurang enak ya kan, tentu jadi lucu ya. Cuman kalau yang diejek ini penerimaan dirinya kuat atau dia bahkan bercandain kekurangan atau apa segala macam, ya pembahasan orang pasti nyari kelucuan lagi dong. Nggak mungkin ini dia jelas nggak lucu nih di antara hitam gitu kan, kita ngasih respon "Wih, iya ini segala macam kan tawa, tapi itu nggak jadi fokusnya kawan-kawan di bagian kulit itu tadi. Kawan-kawan pasti nyari kelucuan seperti apa lagi sih yang harus dihadirkan selain ini, karena ini anak juga bawaannya ketawa-ketawa aja gitu. Kalau teman abang sendiri pernah nggak itu merasa baper dengan bercandaan seperti itu? Kalau untuk masalah baper apa segala macam mungkin ada, dan kita pun tidak melarang lah ketersinggungan orang, karena tersinggung itu kan sebetulnya diambil bukan dikasih. Nah aku kalau dikatain hitam sama orang atau bahkan pun manggil lebih kasar, ya kalau aku nggak tersinggung ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah kok. Ibaratnya kita juga udah menerima, dan gitu pun kita kadang berharap juga kan ketika kita bercanda dengan orang tersebut memilih untuk tidak tersinggung. Karena kalau di tongkrongan itu yang memang biasanya tempat terjadinya tawa, ada ketersinggungan itu justru malah nggak asik. Makanya apapun bercandaan soal fisik macam-macam saya tidak membatasi. Tapi kalau untuk orang-orang lain itu bebas, mereka bebas, tapi saya punya prinsip seperti itulah. Kadang teman kan ada yang bercandanya berlebihan nih bang. Pernah nggak itu sampai ke hati abang bercandanya gitu? Kalau dibilang sampai ke hati banyak, cuman kan saya tetap milih untuk tidak tersinggung. Sampai ini tetap ya udah tepis saya, ngapain masih nggak jadi beban pikiran kan, beban pikiran jalanin hidup tidak normal, tidak mood, ngapain sih, buang aja jauh-jauh, itu toh nggak penting juga. Kata-kata yang keluar dari mulut itu juga apa ya, ya ketika dia ngatain kita, kita kena hati, ya di hidup dia berjalan normal, masa hidup kita berjalan tidak normal, ya udah tepis aja, hidup kita sama-sama jalan normal gitu. Jadi ngingat bagian tubuh nih bang, bagian tubuh mana sih yang paling abang suka gitu? Dari lawan jenis atau dari sama jenis nih? Itu kayaknya pertanyaannya agak ambigu sedikit kan, kalau kita luruskan. Bagian tubuh abang sendiri. Oh, lah. bagian tubuh ya, Mbak Di. Karena tadi pertanyaan agak menjebak. Iya. Kalau untuk pribadi mungkin bagian alis, bagian lebih ke muka, karena orang pasti berinteraksi melihat muka dulu kan. Alis, sempipi, belah dagu, atau bahkan ini di luar kulit ya, kita punya kumpul lain cuma tertutup karena rona wajah ini tadi agak sering jumpa matahari lah, kayak bersahabatan dengan matahari kan, di bagian alis bang ya. Jadi muncul nih pertanyaan baru, kalau lawan jenis apa nih yang abang suka nih bagian tubuhnya? Biasanya lebih ke balik lagi ke muka dulu kan, entah itu
alisnya, entah itu lesung pipinya, entah itu gigi sulnya. Tapi kalau aku bukan kebagian sih, tipe ya, lebih ke tipe, ke karakteristiknya tuh lebih ke warna kulit yang putih, karena kan kulit kita udah hitam nih. Kan nanti cari calon istri yang warnanya serupa, kan hidup kita tidak penuh warna, jadi tidak ada penukaran genetik di keturunan nanti, jadi diimbangi lah gitu kira-kira. Bahkan itu jadi syarat di prinsip ya, aku harus nyari calon istri yang putih gitu. Yang putih ya. Ya, entah itu nanti anaknya mengikut genetik yang mana, yang jelas kita udah berusaha dulu nih maksimal. Boleh. Kalau dengan bentuk tubuh abang yang sekarang nih, merasa lebih baik nggak dari teman-teman abang? Oh, kalau yang merasa lebih baik kayaknya tidak banyak. Kan yang lain punya postur tubuh yang lebih maskulin, yang lebih gentle, yang lebih laki ketimbang saya. Cuman ya kalau dibalikan lagi, ya udah kita syukuri aja apa yang ada itu. Bukan, fisik ini bukan jadi bentuk perbandingan, walaupun ini bisa jadi satu aspek penggugur nih. Ketika kita bersaing untuk mendapatkan lawan jenis, kan kita tahu lawan kita lebih baik ketimbang kita, ya udah gitu loh, kita tetap mampu bersaing dari aspek lainnya. Tapi kan beberapa faktor nih ada yang cewek itu maunya yang badan ideal, nggak gendut atau nggak terlalu kurus. Nah, kalau misalnya nanti abang punya saingan nih sama cewek nih, sama teman abang atau sama siapalah, badannya itu lebih ini, lebih atletis. Nah, itu gimana bang? Apa kan ya? Biasanya kalau saya pribadi, kalau untuk fisik itu sebetulnya nggak ngaruh sih ya, karena kita belajar di psikologi ini kan. Jadi fisik itu mungkin kita setiap kita punya harapan, kriteria itu tadi ya, kriteria fisik apa segala macam. Tapi aku percaya aja sih, cinta itu nggak semata-mata hadir karena fisik, walaupun fisik termasuk beberapa aspek pendukung ya. Kita tetap menunjukkan kualitas personality kita gimana. Kalau dengan bentuk tubuh abang yang sekarang nih, merasa nyaman nggak abang dengan bentuk tubuh yang sekarang? Kalau dibanding waktu kondisi gemuk dulu ya jauh lebih nyaman sekarang. Cuman kan dulu ya, kalau ibaratnya kalau dikaji lagi dari, aku pernah loh di titik idealnya berat badan, cuman sekarang ini lebih naik lagi kan, agak sedikit terganggu aja, mulai mungkin beberapa pakaian udah mulai nggak muat kan. Nah itu tadi, menjaga kembali ataupun menerapkan pola diet yang lama ke waktu sekarang. Untuk pola diet sendiri abang pernah sambil ini nggak, sambil olahraga atau melakukan kegiatan yang bisa membakar inilah lemak? Dulu ya, kalau pola diet yang dulu itu ya sering, karena itu bagian dari pola diet saya pribadi. Pola makan dijaga, rutin melakukan kegiatan olahraga, itu ada. Tapi kalau untuk waktu sekarang mungkin udah kurang, sekedarnya saja. Mungkin agak kerja yang agak berat, sebatas itu. Kalau untuk memang difokuskan untuk jogging, untuk nge-gym, untuk main bola apa segala macam, kayaknya belum ada waktu. Palingan untuk ngontrol bentuk fisik yang sekarang ini dari pola makan aja. Kalau dengan perubahan berat badan bang, semisal nanti ada penambahan berat badan atau pengurangan berat badan, abang itu merasa khawatir nggak dengan itu? Kalau penambahan mungkin khawatir ya, karena
dulu sempat gemuk kan, Hmm. udah pas sudah kurus bajunya nggak pakai lagi, jadi udah dikasih lah ke teman-teman yang mungkin ada mau baju atau saudara yang mau baju itu. Nah, minim nih stok baju besar. Ketika kurus tadi karena turunnya drastis lah kan, stok baju ini ada ukuran pas badan ideal itu. Jadi ketakutannya justru ketika nanti badan kembali naik, stok baju itu gak ada. Oh, berarti lebih lebih khawatir dengan stok baju bang ya. Ya jadi kan ibaratnya nih nggak lucu dong kita pakai baju kekecilan kan, kayak ulet bulu nanti badan itu ngepres semua, cuman bukan ngepres atletis atau maskulin, enggak, justru bagian-bagian lemak itu tadi. Kalau untuk ini membatasi berat badan tuh abang ada ini nggak? Membatasi jumlah makanan atau mewaspadai makanan yang bisa membuat gemuk? Sebetulnya kalau kita belajar di ilmu sains itu sendiri, makanan ini yang pengaruh ke berat badan itu bukan jenisnya, tapi kandungan kalori di dalamnya, total kalori di dalamnya itu. Karena dulu sempat saya pelajari beberapa pendapat dari dokter inilah, dia mengatakan ya manusia ini butuh kalori sekitar 2000 per harinya, 2000 kalori untuk melakukan kegiatan normal ya, itu di luar olahraga. Jadi karena kebiasaan itu saya cari tahu dong, kira-kira kalau untuk makan nasi padang itu kalorinya totalnya berapa, atau untuk makan sate kalorinya berapa. Oh ternyata satu bungkus itu aja cuma 800 kalori. Nah kadang kita kan makan 2 kali sehari nih, nah tinggal jumlahkan aja 800 tambah 800 1800, berarti 400 lagi dong. Berarti 400 lagi untuk kita mencukupi kebutuhan harian. Nah kalau dari 400 itu kita bagi lagi ke minuman, mungkin satu gelas TS itu kalorinya bisa sampai 120-an. Nah lebih ke kontrol itu aja. Kalau untuk membatasi enggak, kayaknya ini masih bisa makan ini lah. Kita tahu nilai kalori di dalam satu makanan atau minuman, ketika kita megang itu ya udah, hidup ini pasti stabil aja untuk berat badan ya. Karena yang lebih diwanti-wanti sebenarnya bukan jenis makanan atau minuman itu tadi, tapi kandungan di dalamnya itu tadi apa. Kalau berat badan abang yang sekarang itu termasuk dalam kategori normal nggak? Kalau dibilang normal, kalau bentuk fisik ya normal-normal saja. Cuma kalau untuk berat badan mungkin kurang ideal. Kurang ideal aja. Pernah merasa malu dengan berat badan yang seperti ini abang? Yang kondisi sekarang Ya. Oh, mungkin beberapa baju dulu yang mungkin kelihatannya waktu itu pas, sekarang mungkin agak sempit. Soalnya ketika stok baju habis, tinggal baju itu aja, ya kurang pede aja sih. Cuman dia kali lagi, entah itu pakai jaket atau segala macam kan, untuk nutupin bentuk tubuh nyata ini tadi. Misalnya berat badan abang naik lagi nih, abang khawatir nggak? Dan apa yang bakal abang lakukan? Misalnya Naik drastis, sebetulnya kalau dilihat dari pola hidup nggak mungkin karena setiap makan itu pasti saya ngebatasi diri dulu. Wah ini kayak berlebihan, oke ini berlebihan. Jadi ibaratnya ada upaya pencegahan sebelum berat badan itu naik drastis. kalau berat badan yang ideal sendiri itu menurut abang yang gimana sih? Sebetulnya berat badan idealnya masing-masing individu ini berbeda. Ada itu rumusnya, tinggi badan itu dibagi 2. Nah dapatlah hasil berat badan ideal, biasanya gitu. Cuman nanti bisa di cross check lah di internet, gimana kan browsing. Kalau aku dulu dengan tinggi 178, berat badannya kisaran 65 kiloan lah. Nah kalau
dibilang lagi berat badan sekarang nih dia apa enggak, karena lebih lah sekitaran 10 kilo, tapi kan itu masih normal ketimbang awal-awal kuliah dulu. Jadi badannya sekarang ya masih pede-pede aja, atau baju juga nggak terlalu sempit kali. Ya, mungkin sampai situ pertanyaannya bang. Terima kasih untuk waktu luangnya. Oke, sama-sama sih. Ya, makasih juga udah disuguhi minuman, makan rokok kan. Semoga lancar lah penelitiannya. Amin.